Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kalau begitu saya akan mulai ke pembahasan, yaitu amalan perempuan haid di bulan Ramadan. Yang saya ketahui dan saya cari dari salah satu sumber, amalan perempuan haid di bulan Ramadan ada 12. Yang pertama ada berzikir, yang kedua berdoa, yang ketiga mendengarkan lantunan Al-Quran atau murotal, yang keempat ada bersolawat, yang kelima ada bersedekah, yang keenam mendengarkan tausiah, yang ketujuh menuntut ilmu, yang kedelapan membaca atau mengamalkan Asmaul Husna, yang ke-9 menyampaikan atau berdakwah, yang ke-10 bersilaturahmi, yang ke-11 menyiapkan sahur dan berbuka untuk orang yang berpuasa, ke-12 menghadiri sholat hari raya. Nah, yang pertama ada berzikir. Jadi orang yang sedang haid, perempuan yang sedang haid boleh berzikir, mengingat Allah, kemudian beristighfar. Itu akan menambah pahala bagi orang yang sedang haid ketika tidak bisa melakukan ibadah yang lain. Itu insya Allah ya bisa mendapat pahala. Kemudian yang kedua berdoa. Berdoa pun sama. Jadi ketika kita haid, berdoalah yang baik-baik, kemudian menambah kata yang baik-baik. Semoga itu akan menjadi pahala bagi kaum perempuan yang sedang haid. Ketiga, mendengarkan lantunan Al-Quran atau murotal. Ketika perempuan haid tidak dapat membaca Al-Quran, maka bisa dengan mendengarkan lantunan Al-Quran, bisa melalui handphone ataupun laptop, seperti itu. Yang keempat, ada bersolawat. Kita bisa bersolawat ketika sedang haid, mengantarkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, atau membaca sirah nabawiyah, mengingat Rasul, seperti insya Allah mendapatkan pahala juga. Selanjutnya ada bersedekah. Nah, bersedekah bisa dilakukan oleh orang yang haid. Ini adalah salah satu amalan atau ibadah yang baik, insya Allah pahalanya besar. Bersedekah sendiri itu tidak mesti berupa uang ataupun makanan ataupun materi ya, bisa dengan sedekah tenaga istilahnya gitu. Jadi kita bisa dengan bersedekah membantu sesama, membantu keluarga ataupun teman. Selanjutnya ada mendengarkan tausiah. Mendengarkan tausiah bisa dengan via YouTube, kita mendengarkan kajian ustaz atau ustazah siapa gitu, jadi menambah pengetahuan dan wawasan keislaman kita. Selanjutnya ada menuntut ilmu. Menuntut ilmu yaitu bisa dengan, kalau kita sebagai mahasiswa ya bisa dengan mengerjakan tugas belajar, tugas mahasiswa, tugas kuliah, kemudian bisa dengan membaca buku. Kemudian ya sama tadi ya, bisa dengan mendengarkan tausiah bagi yang sudah bekerja gitu, untuk menambah wawasan dan ilmu. Selanjutnya yang ke-8 membaca dan mengamalkan Asmaul Husna. Jadi kita bisa dengan melantunkan Asmaul Husna untuk mengisi waktu luang dan untuk beribadah, mengisi amalan ketika sedang haid. Selanjutnya ada menyampaikan atau berdakwah walaupun satu ayat. Jadi ketika kita haid, maka perbanyaklah perbuatan baik, contohnya dengan menyampaikan atau mengamalkan berdakwah walaupun hanya satu ayat kepada siapapun, kepada saudara, kepada teman dan lain sebagainya. Kemudian silaturahmi. Jadi kita bisa silaturahmi kepada siapapun teman kita untuk menambah amalan. Kemudian 11 menyiapkan sahur dan berbuka bagi orang yang berpuasa. Nah, ini Masya Allah kita bisa membantu orang yang sedang berpuasa memasak, dan kita insya Allah pahalanya setara dengan orang yang berpuasa. Selanjutnya yang ke-12 menghadiri sholat di hari raya. Nah, kita bisa menghadiri sholat hari raya tanpa sholat. Jadi kita bisa mendengarkan khutbahnya, bisa dengan menghadirinya, kita insya Allah mendapatkan pahala. Nah, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan dalam kultum kali ini. Mudah-mudahan semua yang membaca, yang mendengarkan, melihat video ini dapat mendapatkan manfaatnya ya. Semoga berguna bagi kita semua, seperti itu. Dan untuk Bapak Rahmat Hidayat, dosen dari Ilmu Pendidikan Islam, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari sama-sama bisa mendapatkan berkah dan manfaat
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.